Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabadu. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi melanjutkan acara pelatihan kita, yaitu pelatihan karya tulis ilmiah, dan sekarang sudah sampai kepada lesson 6 atau pelajaran ke-6, yaitu mencari rujukan secara efektif ya. Bagaimana kita mencari rujukan, referensi ya, pustaka secara cepat ya, secara efektif untuk dapat dimasukkan ke dalam paper yang sedang kita susun. Baik, sebelum kita mencari referensi, maka ada beberapa ketentuan yang harus kita ketahui mengenai referensi atau rujukan ini ya. Baik, yang pertama adalah bahwa daftar pustaka harus sesuai, yaitu match, dengan rujukan yang disebut di dalam body text. Body text itu baik di pendahuluan, di metodologi, atau di pembahasan. Jadi misalnya di dalam daftar pustaka di bawah situ ada misalnya Anton 2020. Nah ini harus, si Anton ini harus ada di dalam body text. Jangan sampai tidak ada ya. Atau kebalikannya, di dalam pendahuluan misalnya kita menyebutkan Budi 2021, tetapi ternyata Budi tidak ada di daftar pustaka. Nah itu harus sangat match ya, tidak boleh ada yang kurang. Itu adalah ketentuan pertama ya. Kemudian yang kedua adalah mohon diperhatikan bahwa prioritas dari referensi atau rujukan adalah dari paper jurnal, yaitu sekitar 80%. Jadi kalau kita memiliki daftar pustaka di bawah itu 20 ya, maka 16 diantaranya harus dari paper, kurang lebih seperti itu ya. Baru selanjutnya yang 20%-nya itu adalah dari sumber lain ya, seperti buku, tesis, ya, skripsi, disertasi, dari website resmi lembaga dan sebagainya. Jadi sekali lagi minimum ya rujukan dari paper jurnal itu adalah 80%. Bagaimana jika semuanya rujukannya adalah dari paper jurnal? Oh, itu tentu lebih bagus lagi ya, tentu lebih bagus lagi. Kemudian yang ketiga, similarity content-nya sekitar 20 atau 25%. Bahkan beberapa jurnal meminta kurang dari 20%. Jadi ini mohon diperhatikan ya ketika kita melakukan quoting ya. Makanya dihindari penggunaan quoting, sebaiknya menggunakan summarizing, paraphrasing atau idea taking ya. Kemudian gunakan referensi yang terbaru ya. Beberapa jurnal menghendaki 3 atau sampai 5 tahun terakhir. Jadi makin baru maka rujukan itu makin bagus ya. Kemudian ya untuk aman ya, untuk aman memang ini tidak ada ketentuan baku, tapi setidaknya kalau di atas 15 itu biasanya aman. Tapi kalau misalnya cuma 8, 7 itu biasanya paper akan dikembalikan dan kita diminta untuk menambah jumlah referensi ya. Jadi buatlah 15 minimum itu ya. Lebih banyak tentunya lebih bagus. Kemudian, nah, upayakan menggunakan beberapa rujukan dari jurnal yang akan dituju. Misalnya Bapak Ibu akan mengirimkan papernya nanti ke jurnal sosiologi misalnya gitu kan. Maka kita cari beberapa paper di jurnal sosiologi tersebut, kemudian kita tambahkan beberapa paper sebagai rujukan di paper kita gitu ya. Maka jurnal itu akan senang ya. Oke, selanjutnya pastikan gaya selingkung sesuai dengan gaya selingkung jurnal yang akan dituju ya. Karena gaya selingkung itu ada yang misalnya apa, ada yang IEEE dan sebagainya ya. Jadi dipastikan cara penulisan rujukan ya, jenis font, ukuran font, spasi dan sebagainya itu sesuai dengan gaya selingkung yang digunakan oleh jurnal yang akan kita tuju. Dan terakhir gunakan Mendeley agar pengelolaan rujukan di dalam paper kita itu bagus ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui ya, mungkin Bapak masih ingat dengan gambar ini ya, yang ditampilkan pada pembelajaran hari pertama ya, kita mengetahui bahwa posisi rujukan atau referensi di dalam sebuah paper itu hanya ada di 3 tempat, yaitu di pendahuluan, ya, di metodologi itu boleh ada rujukan, kemudian di pembahasan, ketika kita melakukan pembahasan, di situ juga boleh ada referensi. Di tempat lain itu tidak ada ya, tidak ada referensi. Ya, tidak boleh menyimpan referensi misalnya di abstrak atau di kesimpulan gitu ya. Jadi referensi itu hanya di 3 tempat tersebut ya. Baik. Nah, di mana kita bisa mencari rujukan atau referensi? Tentunya banyak sekali ya.
direktori jurnal ilmiah yang menyediakan link kepada jurnal-jurnal ilmiah. Ya, ini di antara beberapa ya. Ini baru beberapa nih. Yang paling sering saya gunakan adalah di Google Scholar dan di Doage. Ya, itu yang paling sering saya gunakan. Di tempat lain juga sama sebetulnya. Nanti saya akan mempraktekkan bagaimana mencari di Google Scholar ya. Baik seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah kita langsung praktek nih sekarang ya, langsung praktek ya supaya lebih mendarat, mengena, kita langsung praktek bagaimana sih sebetulnya melakukan sitasi, mencari rujukan dengan cara yang cepat ya. Baik, di sini misalnya ada contoh pendahuluan ya. Ini sebetulnya salah satu dari paper saya yang sudah publish ya. Saya sengaja ambil pendahuluannya di sini. Oh, judulnya itu tentang dinamika morfologi pantai Kabupaten Tangerang, Banten ya. Jadi ini tentang morfologi pantai. Baik, paragraf pertama ya tentunya sebelum ada rujukan, sebelum ada sitasi ini seperti ini. Ini diperoleh tentunya dari background knowledge kita saja ya. Oke, misalnya pantai utara Jawa yang lebih dikenal dengan istilah Pantura mengalami tingkat abrasi yang tinggi. Begitu juga di pesisir pantai Provinsi Banten. Tingkat abrasi juga dilaporkan sangat tinggi. Tidak hanya abrasi, pesisir Pantura Jawa di beberapa titik juga mengalami penambahan wilayah daratan. Jadi selain ada abrasi, pengurangan, tetapi ada juga penambahan wilayah daratan akibat proses sedimentasi alami atau yang dikenal dengan istilah akresi ya. Proses akresi juga terjadi di Provinsi Banten. Nah, ini kurang lebih adalah dari background knowledge kita, dari pengalaman kita ya. Karena saya memang di bidang coastal ecology, jadi saya tahu mengenai hal ini ya. Tugas kita adalah bagaimana menambahkan rujukan agar tulisan kita ini, pendapat kita ini ada pendukungnya. Oke, kita langsung saja praktik ya. Jadi saya akan pindahkan dulu ini ke Word ya. Oke. Nah, kebetulan sudah saya pindahkan ke Word seperti ini. Jadi ini masih polos ya, masih polosan, masih belum ada rujukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan memberikan rujukan kalimat per kalimat ya. Misalnya yang pertama ini, pantai utara Jawa yang lebih dikenal dengan istilah Pantura mengalami tingkat abrasi yang tinggi. Oke, kita harus mencari rujukan yang menguatkan pendapat kita ini. Di mana mencarinya? Ya tadi saya bilang salah satunya bisa di Google Scholar ya. Oke, sekarang kita ketik Google Scholar-nya. Ya, ini Google Scholar. Oke. Ya, kita ketikkan di sini misalnya apa? Abrasi di Pantura tinggi misalnya gitu. Nah, di sini ya. Di sini ada nih. Nah, ini ada 2 ya. Oke, katakanlah kita sudah mendapat 2 di sini ya. Coba nanti kita baca ya. Kita baca misalnya salah satunya yang ini dulu lah ya, yang ini. Oke. Oke, nah ini bentuknya paper ya. Coba kita pakai Ctrl F dulu, Ctrl F, kemudian cari abrasi gitu ya. Nah, di sini kan ada ya yang mengatakan bahwa abrasi di Jawa itu tinggi ya. Ya, saya kira di sini cukup ya kita mendapatkan informasi bahwa memang terjadi abrasi di Jawa Tengah di sini ya. Ya, kita sudah bisa mendapatkan gambarannya, maka kita download papernya ya. Download papernya ini. Oke, kita simpan di sementara di desktop saja supaya gampang gitu ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita balik lagi tadi kita cari yang satunya di sini coba ya, di Rembang ini ya. Oke, di Rembang. Nah, ini publikasinya. Kita cari PDF-nya ya, Bapak Ibu. Ya, ini PDF-nya. Ya, ini papernya Bapak Ibu ya. Nah, supaya cepat kita juga langsung menggunakan rumus apa? Ctrl F, langsung find ya. Kita ketikkan abrasi. Kita cari di mana yang mengatakan abrasi di sana itu tinggi. Nah, ini ya ada ya. Ini bertambah parah. Nah, gitu ya. Berarti di Jawa Tengah ya, khususnya di Kabupaten Rembang itu bertambah parah. Oke, saya kira cukup ya informasi yang mengatakan bahwa memang abrasi di Pantura ini tinggi gitu ya. Oke, kita download papernya, kita simpan juga di desktop ya. Oke, sudah 2 ya. Maka setelah kita download, kita pergi ke Mendeley, Bapak Ibu ya, di open Mendeley-nya. Silakan yang memiliki Mendeley desktop atau Mendeley reference. Di sini saya menggunakan Mendeley desktop. Ya, kita login dulu.
Ya, oke. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat sebuah folder kosong di sini ya. Untuk menambahkan folder, tinggal gampang aja di sini klik tambah folder ya. Di sini kita akan mengumpulkan paper-paper yang terkait dengan kita akan mengumpulkan rujukan-rujukan yang terkait dengan paper kita ya. Oke, tadi kita sudah dapat di mana? Di sini ya, di desktop. Ini kita tarik ke sini. Oke, kemudian tadi satu lagi mana ya? Kita cari, nah ini dia. Kita tarik ke sini. Nah, ini sudah dua rujukan kita masukkan ke Mendeley. Kita cek dulu apakah judul, kemudian penulis, kemudian nama jurnal, tahun, volume, dan semuanya sudah cocok. Coba kita double klik di sini. Iya, iya 2016. Oke, katakanlah ini sudah cocok. Kita cek yang satu lagi. Ya, ya seperti ini. Oke, ini nama jurnalnya Bunga Rampai. Ya, dan sebagainya. Anggap saja cocok ya. Maka, oke, kita kembali ke Microsoft Word. Iya, maka kita bisa tambahkan di sini, misalnya kalimat, ini dikasih koma oleh kita ya, sebagaimana hal itu juga dinyatakan oleh, nah seperti itu ya, dinyatakan oleh, kemudian kita klik reference, maka kita insert citation, ya, kita langsung tadi apa namanya, terserah Bapak Ibu ya di sini mau menuliskan penulisnya atau kata kuncinya atau apa saja ya yang ada di paper itu, insya Allah nanti akan ketemu. Misalnya kita ketik aja Rembang gitu ya, coba Rembang. Nah, muncul kan Rembang ya. Oke, kita satu lagi misalnya Pantura. Oh, nggak ada ya. Abrasi coba ya. Nah, ini ada satu ya. Ini satu abrasi. Oke. Nah, sudah dua rujukan yang kita masukkan di sini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti boleh lebih dari dua, tentunya boleh ya. Semakin banyak yang mendukung, tentunya lebih bagus. Nah ini cuman karena kalimatnya seperti tadi, maka ini harus kita agak rubah sedikit, agak ubah sedikit. Dinyatakan oleh ini kurung bukanya kita delete ya, kemudian kita pindahkan ke sini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Agak kita apa namanya? Edit secara manual. Kemudian ini kita buat seperti itu. Nah, seperti ini. Keep manual edit. Nah, ini jadi benar sekarang ya. Nah, seperti itu. Jadi sekarang kita sudah memiliki dukungan untuk pernyataan kita bahwa pantai utara Jawa yang lebih dikenal dengan istilah Pantura mengalami tingkat abrasi yang tinggi. Sebagaimana hal itu juga dinyatakan oleh Mahendra dan Maulana. Oke, nah sekarang kalimat kedua. Begitu juga di pesisir pantai Provinsi Banten, tingkat abrasi juga dilaporkan sangat tinggi. Kita harus nyari rujukan ya. Kita kembali lagi ke Google Scholar sekarang. Ya, abrasi di Banten, Pantura Banten gitu ya. Nah, di sini ya ada beberapa. Nah, ini ya ada beberapa yang kita bisa apa namanya? Masukkan sebagai rujukan kita ya. Nah, ini di Banten juga, Banten. Bolehlah memasukkan beberapa, lebih banyak tentunya lebih bagus. Caranya seperti tadi, saya tidak akan mengulangi, tapi caranya sama ya. Jadi kita download dulu, kemudian kita masukkan ke Mendeley, dan setelah itu baru kita insertkan di sini ya. Seperti itu Bapak semua ya. Sampai semua kalimat yang ada di paper kita itu semuanya ada rujukannya ya. Makin banyak tentunya makin bagus ya Bapak Ibu semua ya. Nah, itu cara yang paling cepat ya. Karena setelah paper itu kita masukkan ya, maka kita sebetulnya tidak perlu lagi baca semua paper itu ya. Jadi yang penting amanah ilmiah sudah kita lakukan. Amanah ilmiahnya apa? Yaitu bahwa ada yang mengatakan di dalam di salah satu bagian di paper tersebut, misalnya mengatakan bahwa memang terjadi abrasi di Provinsi Banten. Cukup ya. Ketika informasi itu kita sudah dapatkan, maka kita tidak perlu lagi baca papernya ya, tidak perlu. Nah, berbeda ketika kita melakukan skripsi, tesis atau disertasi, tentu setiap daftar pustaka yang dimasukkan harus kita baca semuanya. Kenapa? Karena kadang-kadang si penguji atau pembimbing suka iseng-iseng bertanya, ini kamu mencantumkan Ahmad 2022, emang di situ isinya apa gitu ya, seperti itu. Jadi ketika kita melakukan skripsi kita harus membaca ya
daftar pustakanya semuanya. Tetapi ketika membuat paper, kita tidak perlu membaca semuanya. Yang penting amanah ilmiah ya dari yang kita butuhkan sudah kita dapatkan. Sisanya tidak perlu. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu melakukan penambahan sitasi ke dalam paper kita seperti ini caranya. Baik di pendahuluan atau di metodologi atau di pembahasan. Semuanya seperti ini ya. Nah, setelah semua paper kita mendapatkan sitasi, maka tentunya di paling bawah sekali ya kita akan mencantumkan daftar pustaka ya. Nah, bagaimana caranya mencantumkan daftar pustaka secara otomatis? Ya, gampang saja. Kita tinggal klik insert bibliografi. Nah, maka semua dari sitasi-sitasi yang sudah kita lakukan di atas, baik di pendahuluan, di metodologi, atau di pembahasan, semuanya akan otomatis muncul di sini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dengan menggunakan Mendeley ini sangat mudah sekali. Saya kira demikian ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lancar karena ini hanya bisa dilakukan dengan praktek ya. Jadi learning by doing ya. Silakan Bapak Ibu untuk melengkapi papernya nanti dan kemudian melengkapi sitasinya. Saya akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi pada lesson ke-7 ya atau pertemuan ke-7. Saya akhiri, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.